Salam kasih, salam jumpa kembali dengan kami Majelis Gereja HKBP Parung Panjang. Saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, ada 3 hal yang akan dihadapi oleh seseorang dalam hidupnya. Yang pertama adalah ilmu, wawasan yang dia peroleh selama hidup ini. Yang kedua adalah yang namanya iman, mempercayai akan segala sesuatu berdasar keyakinannya dengan Tuhan. Yang ketiga adalah yang akan dihadapinya, yang diterima dalam hidupnya adalah penderitaan, tantangan dan cobaan, rintangan di tengah-tengah kehidupan ini. Yang menjadi persoalan adalah ketika penderitaan datang, apa yang dipakai oleh seseorang untuk menghadapinya. Karena jika dipakai ilmu, banyak orang-orang pintar yang tidak bisa menghadapi persoalan hidupnya menjadi putus asa dan bahkan bunuh diri. Oleh sebab itu, kita pasti semua menerima yang namanya ilmu, kepintaran. Tetapi untuk hal menghadapi yang namanya pencobaan, penderitaan, tantangan, perlu ada yang namanya iman kepada Tuhan, sehingga kita dikuatkan. Berdasarkan itulah kami membuat renungan yang akan menguatkan saudara untuk menghadapi setiap persoalan-persoalan. Dan biarlah melalui renungan ini saudara boleh menemukan jawaban-jawaban yang Tuhan berikan kepada saudara menghadapi setiap persoalan-persoalan kehidupan. Selamat menikmati renungan yang disampaikan oleh majelis gereja ini, dan biar renungan ini menjadi berkat bagi kita, bagi gereja kita juga. Amin. Selamat pagi, Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Sebelum kita melakukan aktivitas kita pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita bersekutu dengan Tuhan melalui renungan pagi pada hari ini. Untuk itu mari kita berdoa terlebih dahulu. Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan sorga, yang kami kenal dalam anak-Mu Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Inilah kami Tuhan, anak-anak-Mu rindu bersekutu dengan Tuhan sebelum kami melakukan aktivitas kami pada hari ini. Untuk itu hadirlah di tengah-tengah kami ya Tuhan, agar firman-Mu bisa kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Berfirmanlah Tuhan, karena kami siap untuk mendengarkannya. Amin. Nats kita pada hari ini terambil dari Injil Matius pasal 26 ayat 41. Demikian firman Tuhan. Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Saudara sekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, detik-detik sebelum Yesus ditangkap, dia berdoa bersama dengan murid-muridnya di Taman Getsemane. Dan murid-muridnya disuruh berjaga-jaga ketika Yesus sedang berdoa. Tetapi apa yang terjadi Bapak Ibu Saudara, murid-muridnya tertidur sampai 3 kali, sehingga Tuhan Yesus mengatakan firman ini agar mereka berjaga-jaga dan berdoa agar mereka tidak jatuh ke dalam pencobaan. Memang roh adalah penurut, tapi daging adalah lemah. Inilah dasarnya Bapak Ibu Saudara bagi kita yang percaya bahwa kita sering lalai dalam kehidupan kita sebagai orang beriman, sehingga kita diajar oleh Tuhan agar kita selalu waspada, berjaga-jaga dalam hidup ini, karena si iblis selalu senantiasa merenggut kita ke dalam kekuasaannya agar kita jatuh ke dalam pencobaan. Nah, memang roh itu adalah penurut, tapi daging inilah menjadi persoalan dalam hidup kita yang selalu membawa kita ke dalam hal-hal yang tidak baik. Memang inilah alasan Yesus berkata untuk berjaga-jaga. Nah, bagaimana cara kita untuk berjaga-jaga untuk melawan si iblis dalam kehidupan kita Bapak Ibu Saudara? Di sini dikatakan kita harus berdoa. Memang doa adalah napas kehidupan orang percaya. Untuk itu kita tidak bisa lupa dari doa, karena doa itu adalah komunikasi kita dengan Allah, serta kita bisa berbagi kasih dengan Tuhan, apa yang akan Tuhan lakukan dalam hidup kita dan apa yang kita lakukan bagi Tuhan. Itulah dalam doa kita ini Bapak Ibu Saudara, sehingga kita sebagai orang percaya kita berdoa senantiasa dalam hidup kita
dimanapun kita berada dan apapun yang kita lakukan karena doa itulah menjadi kekuatan bagi kita walaupun banyak pencobaan dan tantangan dalam hidup kita seperti Yesus berdoa walaupun kematian sudah menjemput dia, tetapi dengan doa dia kuat untuk melakukan apa yang terjadi. Begitu juga kita saudara Bapak Ibu yang terkasih, sehingga kita dimampukan untuk menerima apapun yang terjadi dalam hidup kita karena kita sudah berserah kepada Tuhan melalui doa. Itulah yang mau Tuhan katakan kepada kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Allah Bapa di surga yang telah menyapa kami. Tuhan mengajarkan kami agar kami selalu berdoa kepada Tuhan sebagai iman percaya kami. Untuk itu Tuhan, kami sering lalai berdoa, kami sering lalai menyerahkan hidup kami tangan kasih-Mu. Untuk itu ingatkan kami selalu melalui Roh Kudus-Mu agar kami selalu ingat dan waspada dan berdoa kepada Tuhan dalam kehidupan kami, kemanapun kami melangkah, dimanapun kami melangkah. Untuk itu Tuhan, kuatkan iman percaya kami agar kami tetap setia di dalam Tuhan melalui doa dan permohonan kami. Terima kasih Yesus Kristus. Inilah doa kami hanya di dalam anak-Mu Yesus Kristus Juru Selamat kami yang hidup. Amin.